Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Kebetulan di sini lagi hujan ya, teman-teman. Jadi sedikit berisik dubbing Boyo. Gimana nih kabarnya? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan dan membimbing kita dalam segala aktivitas, kelancaran dalam segala urusan kita, dimudahkan segala-galanya, kemudian diberikan kelapangan rezeki serta keberkahan di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Buyu bisa sharing kembali nih dengan teman-teman semuanya. Setelah 1 minggu Buyu off dulu dari dunia per-YouTuban, karena qadarullah Buyu dalam 1 minggu ini lagi diberikan ya sebagai ujian kasih sayang Allah terhadap keluarga Buyu. Buyu sama keluarga lagi isoman nih teman-teman semuanya, mohon doanya ya, karena suami kemarin dinyatakan positif COVID-19. Jadi Bu Yul nih lagi sama keluarga itu lagi betul-betul mengisolasikan diri dari warga sekitar ya, dan tidak kemana-mana. Dan Bu Yul fokus untuk menjaga merawat suami, dan sangat ketat banget untuk prokesnya supaya tidak menyebar ya ke anak-anak terutama, dan supaya kita tetap fit. Dan semuanya juga jaga kesehatan ya teman-teman semuanya. Dan ini adalah salah satu memang yang tidak disangka-sangka ya, yang kebetulan Allah berikan ujian ini supaya kita diberikan kesadaran, kemudian disuruh istirahat dengan caranya ya, supaya kita bisa mengerti dan paham makna dari dibalik semuanya ini. Insya Allah dibalik itu ada banyak sekali hikmah yang bisa Boyo, dan mungkin teman-teman yang bisa merasakannya, yang sudah merasakannya juga, insya Allah semuanya ada hikmahnya. Mohon doanya ya sayangnya. Nah, Buyo berusaha untuk membuat budgeting tetap di bulan Maret ini supaya tidak terlalu kebablasan ya bunda semuanya. Jadi banyak sekali pengeluaran memang, terutama selama masa isolasi ini, karena apa-apa ya kita secara online. Alhamdulillah kita sekarang ada di zaman serba online, jadi tidak membebankan orang lain ya. Alhamdulillah juga adanya seperti GrabFood atau Shopee Food dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal klik ya datang, terutama untuk masalah makanan ya dan obat-obatan, dan itu semuanya via online alhamdulillah. Nah, banyak sekali pengeluaran yang tadinya Buyo untuk uang jajan dapur 200.000 sekarang sudah lebih, dan 200 itu paling untuk 1 hari makan ya teman-teman. Masya Allah banget, kerasa banget gitu perbedaannya. Dan di sini Buyu tetap berusaha untuk membuat budgeting supaya tidak terlalu bablas, karena ya memang harus walaupun ya ini diadakan semuanya, baik obat-obatan maupun dari segi makanan yang sehat, buah-buahan, tapi kita juga harus melihat kondisi keuangan kita, jadi harus disesuaikan dengan keadaan finansial kita ya teman-teman semuanya. Oh ya teman-teman semuanya, sebelumnya Boyo mau sedikit evaluasi mengenai budgeting Februari, bulan Februari kemarin ya. Bulan kemarin itu Boyo banyak banget minusnya, dalam artian defisit ya teman-teman, karena banyak sekali pengeluaran kebutuhan yang memang tidak terduga. Tapi bukan berarti Boyo di sini banyak keinginan terus dibeli gitu, enggak. Boyo bukan tipe orang yang pengen sesuatu langsung beli, enggak. Jadi insya Allah masih bisa bersabar untuk menahannya. Tapi banyak sekali kebutuhan kayak pendidikan anak yang tiba-tiba harus ada biaya SPP outing lah, harus misalkan ada Axel yang ada tambahan biaya lah, dan seperti itu. Dan itu memang pengeluaran yang tidak diduga-duga sebelumnya. Nah, itu minusnya banyak banget. Dan di tengah-tengah bulan Buyu pastinya sudah tahu berprediksi ya, aduh ini kayaknya udah belum nggak bisa nyampe nih sampai akhir bulan. Tapi karena Buyu bukan tipe orang yang memang membebankan dulu, apalagi bercerita ke suami, aduh ini kayaknya nggak nyampe lah, nggak. Selama ini masih bisa diusahakan, Buyu berusaha untuk
minta sama Allah ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, Buyo sedikit cerita aja. Selama kita yakin sama Allah dan mau berusaha, kemudian berdoa, insya Allah Allah tidak akan membiarkan hambanya terpuruk dalam suatu ketidakadaan sama sekali ya teman-teman semuanya. Dan qadarullah banget bahwa Allah itu mendengar segala, tahu gitu kebutuhan kita. Jadi tiba-tiba ada endorse yang nawarin Buyo sama 2 kali gitu, dan itu nominalnya itu sesuai dengan kebutuhan Buyo sampai akhir bulan. Itu kan sangat matematika Allah itu di luar dari nalar kita ya. Jadi Allah tuh tahu gitu ya kebutuhan kita sampai akhir bulan itu segitu. Jadi jadi Allah kasih ya sesuai dengan kebutuhan kitanya. Kita harus bersyukur banget. Jadi yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan kita ya teman-teman semuanya. Lakukanlah budgeting, walaupun misalkan kita ngerasa pas-pasan banget untuk keuangan kita yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Lakukan budgeting karena itu adalah salah satu usaha kita untuk selalu berhemat, mensiasati keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti bulan-bulan sebelumnya masih dari satu pintu, yaitu dari Pak Suami aja, karena sampingan Buyo juga masih belajar, jadi penghasilan baik dari YouTube maupun endorse itu belum konsisten setiap bulan ya. Doain ya teman-teman, dukung Buyo dengan like, komen, serta subscribe di channel ini ataupun lewat Instagram Bunda Yulia 1. Terima kasih. Dan sebelum memulainya kita harus tahu dulu untuk budgeting itu. Jadi kita bagi menjadi kategori yang fixed expense atau pengeluaran yang tetap dan pengeluaran yang tidak tetapnya ya Bun. Nah sekarang Buyo bikin tabel dengan 3 kolom, yaitu kolom kategori, kolom budget, serta aktualnya, biar nanti bisa dievaluasi di akhir bulan ataupun per minggunya ya Bun. Untuk kategori fixed expense diantaranya contohnya untuk listrik, Buyo biasanya itu keluar budget Rp500.000 dalam 1 bulan. Nah untuk bulan ini mudah-mudahan bisa cukup ya Bun, tapi nggak tahu nih karena isomannya suami kan di atas, jadi otomatis AC atas bawah menyala setiap harinya. Mudah-mudahan bisa cukup. Kemudian ada untuk wifi juga Rp224.000. Semuanya ini Buyo sudah transfer di awal bulan pas dapat gaji ya, seperti listrik, wifi, kemudian bayar kartu halo Buyo 66.000, kartu halo suami, dan ada iuran untuk kebersihan lingkungan, kemudian satpam itu Rp175.000. Nah kemudian dari segi pendidikan anak, SPP, laundry, kemudian ada SPP, selain SPP sekolahnya ada SPP akselerasi tahfiznya juga, ada outing kelasnya juga. Itu semua Buyo dimasukkan ke kategori fixed expense ya, karena memang setiap bulannya sama. Kemudian saving juga, alhamdulillah Buyo berusaha untuk selalu menyisihkan walaupun dirasa ngepas banget budget sama keuangan Buyo. Jadi setiap bulan itu saving dalam bentuk arisan ya sayang. Arisan komplek itu Rp120.000. Kemudian Buyo alhamdulillah udah bisa nabung emas juga, setiap bulan menyisihkan Rp500.000 ya. Walaupun ya memang setengah gram, tapi dirasa itu memang salah satu penyelamat daripada kita invest dalam bentuk uang ya, yang ada inflasinya. Kalau nabung emas insya Allah, karena Nabi kita Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa investasi yang paling aman itu adalah dalam bentuk emas. Nah kemudian Buyo juga alhamdulillah bisa mengeluarkan zakat setiap bulannya, walaupun masih dalam nominal kecil yaitu Rp200.000 ya, sehingga total untuk fixed expense keluarga Buyo itu Rp4.065.000. Nah itu tadi variabel fixed expense di keluarga Buyo ya teman-teman. Lanjut di variabel yang
memang pengeluaran yang tidak tetap. Contohnya belanja bulanan. Belanja bulanan Buyul budgetkan Rp500.000 untuk bulan ini, tapi kemungkinan yang tidak keluar rumah ya, cukup di online aja untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian belanja mingguan Buyul targetkan per minggunya itu biasanya Rp200.000, tapi wallahualam nih untuk bulan ini karena banyak sekali Buyul itu belanja online yang makanan cepat saji gitu ya. Nah, tapi tetap dianggarkan Rp800.000. Mudah-mudahan bisa mencukupi ya teman-teman. Nah, untuk Pampers alhamdulillah itu udah dibelikan Rp100.000, emang sudah fix itu ya. Kemudian susu Rp300.000 untuk susu kotak. Gas dan galon 120 biasanya. Untuk beras alhamdulillah bulan ini tidak beli ya, masih ada. Skincare juga masih banyak. Nah, kemudian bensin suami, uang kesehatan. Nah, uang kesehatan di sini memang perlu ya di masa pandemi ini ya Bun. Tapi alhamdulillah ini yang handle suami, jadi tidak dari uang yang diberikan ke saya. Jadi seperti biaya untuk masker, beli hand sanitizer, semprotan apa sih namanya ya, lupa lagi Bunda, ya Allah. Kemudian ya semacam gitu ya, obat-obatan kayak booster vitamin C dan lain sebagainya itu Pak suami. Nah, kemudian biasanya Buyul pegang uang pegangan nih teman-teman. Uang pegangan itu sebetulnya ini Buyul juga masih kurang sih dari dana yang berikan itu kan cukupnya Rp800.000 nih untuk uang pegangan. Tapi ya ini pastinya banyak banget. Contohnya untuk biaya-biaya jajan anak-anak, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memang tidak kelis di belanja bulanan seperti itu ya. Jadi perlu uang pegangan kalau Buyul itu antara 1 juta sampai 1,5 juta. Nah, biasanya Buyul kalau misalkan udah kepepet nggak ada banget ya habis, itu dari uang contohnya yang suka 5 ribuan Buyul simpen. Nah, dari situ gitu ya. Jadi itu bermanfaat banget sebetulnya. Nah, kemudian Buyul menyisihkan untuk dana darurat itu Rp115.000 ya teman-teman. Nah, ini saatnya Buyul untuk menyisihkan uang, memasukkan ke dompet pintar. Dan ini kemarin itu Buyul baru ngambil sebagian di ATM karena keburu suami COVID ya, jadi gak bisa kemana-mana. Jadi ini untuk uang recehan sebagai sinking fund Buyul masukin. Ini untuk dana pendidikan anak Buyul sisihkan Rp100.000 setiap bulannya. Nah, kemudian nih uang 5 ribuan, 2 ribuan Buyul sisihkan, disimpan ke sinking fund seperti ini. Tapi ini Buyul belum punya tujuan, tapi challenge aja ya, pengen gitu ya mengumpulkan uang 5.000, 10.000 sama 2.000. Dan ini sudah cukup lumayan banyak juga nih uang 2 ribuannya terkumpul. Ini tuh membantu banget di saat kita kepepet ya. Kalau anak-anak pengen jajan terus uangnya pos dari uang jajannya udah habis ya, Buyul ngambat dari sini, ngambil dari sini ya. Nah, itu salah satu dari budgeting Buyul. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan kemudahan untuk selalu menjalankan dengan konsisten budgeting kita, disesuaikan aja dengan kebutuhan kita tanpa harus memaksakan segala keinginan kita terpenuhi ya teman-teman. Buyul pamit dulu, salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.